www.smartycom. This is Smartycom Talk. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Smartycom. This is Smartycom Talk. Let's talk. So, first thing, I would like to introduce myself. Saya Izzy dan tentunya saya dengan tamu yang spesial dari sekolah kita SMA Negeri 1 Sumbau. Tepuk tangan dulu buat Kak Safira. Nah teman-teman, fun fact tentang Kak Safira ini, Kak Safira itu mempunyai kelebihan supranatural dibandingkan orang-orang biasanya. Nah, dari itu di perbincangan kali ini kami berdua akan membahas tentang hal-hal mistis yang ada di sekolah ini dan maupun lingkungan kita. Tidak perlu lama-lama lagi, marilah kita berbincang. Hai Kak Safira. Hai Zi. Nah, bagaimana nih kabarnya Kak Safira? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Puji syukur kalau baik. Nah Kak Safira, kalau boleh tahu kesibukan Kak Safira akhir-akhir ini tuh apa sih? Karena sekarang kelas 12 juga pasti sibuk karena tugas-tugas, ujian praktek dan sebagainya. Karena mau menuju universitas juga kan? Benar banget. Nah, universitas impian dan fakultas impian kakak apa sih? Pengennya masuk di UB Fakultas Ilmu Kesehatan sih. Amin. Amin, semoga bisa. Nah Kak Safira, hobi Kak Safira tuh apa? Oh, dari kecil hobinya menulis sama baca buku. Jadi jurnalis. Iya. Nah Kak Safira, isu-isu yang saya pernah dengar tentang Kak Safira nih ya, dari teman-teman saya atau lingkungan saya itu, Kak Safira itu mempunyai kelebihan kayak bisa melihat, berbicara, dan telepati ya. Itu gimana? Kalau dibilang kelebihan tuh bukan kelebihan juga sih ada kekurangan juga, positif sama negatifnya. Tapi kalau masalah telepati itu saya nggak bisa kayak pure bisa baca pikiran orang atau gimana. Jadi kayak ada batasannya sama tahap-tahapannya sendiri. Tapi kalau ngelihat udah pasti bisa. Dari kecil. Kayak indigo gitu ya? Ya kalau sebutan di Indonesia sih indigo kan, di judge gitu kalau ya, indigo bisa lihat. Ya kebanyakan orang-orang di Indonesia kalau udah tahu orang indigo tuh pasti kayak bisa bener nggak sih gitu-gitu. Kak Safira pernah ngalamin nggak kayak dijudge sama orang gitu? Pastinya pernah banget lah, sampai sekarang juga SMA ini pasti dipanggil Sandro lah sama teman-teman juga gitu. Tapi ya biasa aja. Tapi kalau waktu dulu itu memang judge-nya parah banget, dibully dan sebagainya. Mungkin karena ngomong sendiri juga ya, atau karena memang sering gak masuk sekolah, karena sering ganggu, jadi kayak dibully gitu. Berhubung dengan hal mistis, orang-orang Indonesia kan taunya kayak jin, terus kayak hantu dan yang lainnya. Nah, perbedaannya mereka tuh apa sih? Kalau jin sendiri kita udah belajar lah di agama kita. Pasti ada yang wanita sama yang laki-laki kan, punya kelamin sama punya keturunan dan punya raja atau semacamnya. Sedangkan kalau mereka atau hantu gitu, makhluk halus itu, mereka tuh kayak semacam energi atau apa yang mengambil memori seseorang yang udah meninggal atau sebagainya gitu. Jadi itu perbedaan yang sangat beda sih. Kalau dibilang jin sama makhluk halus itu sama, sebenarnya beda. Jadi nggak bisa disamain. Nah teman-teman, Kak Safira juga punya akun Wattpad yang udah 2.000 orang membaca cerita yang di-upload oleh Kak Safira di Wattpad-nya. Nah, salah satu cerita yang saya pernah baca tuh kalau nggak salah makhluk halus di kamar mandi Smartycom. Boleh diceritain singkat nggak ke teman-teman? Ya, di kamar mandi Smartycom ini sebenarnya banyak banget kamar mandinya, tapi yang saya ceritakan itu di kamar mandi dekat perpustakaan. Itu kayak dulunya dia seorang wanita, tapi akhirnya dia dibunuh oleh majikannya karena melakukan kesalahan. Jadi hidupnya di zaman dulu banget. Kayak zaman Belanda gitu, penjajahan gitu. Kayak Sumbawa mungkin belum ada bangunan-bangunan kayak gitu. Ada gambarnya nggak? Ada gambarnya. Kita boleh tunjukin gambarnya. Iya. Jadi ini teman, ini dia gambarnya. Boleh dijelasin nggak sih kayak ini tuh apa gitu? Ini kayak dianya, kayak talinya itu makanya berdarah gitu. Karena talinya tuh kayak terbuat dari apa ya, kasar gitu sampai luka darah. Oh kayak tali, tahu nggak sih tali-tali yang di kapal gitu? Iya banget, tuh tajam gitu sampai berdarah gitu ditarik. Oh jadi itu kayak bunuh diri gitu gara-gara majikannya. Saat itu, memang saat itu kejam banget sih perbudakan dan sebagainya. Iya. Teman-teman, Kak Safira juga katanya punya sahabat yang makhluk halus gitu. Nah teman-teman, Kak Safira boleh tahu nggak? Oh iya, aku punya teman dari kecil yang bukan manusia ya, yang nemenin aku selama ini, namanya Raya. Ada gambarnya juga.
Ini bukan nggak ada wajahnya ya, tapi sebenarnya ada wajahnya. Tapi karena dia privacy, dia nggak suka dikasih tahu wajahnya. Dia nggak suka dikasih. Iya, kayak privasinya dia. Jadi dia itu Mangkalus blasteran Indonesia, Belanda, Jerman. Jadi makanya aku komunikasi sama dia itu berbagai bahasa. Bahasa dia juga bisa bahasa Jepang, Belanda, isyarat dan sebagainya. Jadi aku belajar dari dia. Nah, kalau betul coba berkomunikasi sama itu kayak gimana sih? Coba bisa dicontohin nggak? Ya. Sama halus itu sebenarnya banyak banget komunikasinya, tapi paling sering tuh batin. Jadi batin aja mereka udah paham, nggak perlu kayak ngomong langsung. Tapi waktu kecil aku kan nggak bisa batin itu, ngomong langsung. Jadi orang lihatnya aneh, gitu, kayak orang gila gitu. Juga ngomong sendiri. Namanya anak kecil juga kan. Jadi aku kayak ngomong langsung aja gitu, kayak kira dia manusia juga, padahal bukan. Jadi bisa lewat batin, ngomong sama dia komunikasi lewat batin. Oke, terus yang teman-teman Semanika tahu nih, di sekolah kita pernah ada cerita pita biru. Nah, Kak Safira boleh nggak ceritain tentang pita biru, atau Kak Safira pernah dapat pengalaman tentang pita biru ini? Kalau pita biru sendiri sebenarnya aku udah pernah lihat ya, makhluk halus ini Semanika ini yang pakai pita biru atau semacamnya warna biru. Tapi itu mungkin hanya sekedar nama ya, atau inisial atau apapun. Tapi kalau masalah hantu makhluk halus Semanika ini banyak banget. Salah satunya di Pohon Beringin itu. Itu yang paling terkenal sih di Semanika ini. Yang paling lama. Karena kita tahu juga sekolah kita ini SMA tertua di Sumbawa. Benar banget. Jadi yang pastinya banyak cerita-cerita sebelum angkatan kita, kayak alumni sebelumnya. Karena kita Gen Z kan, belum terlalu tahu gitu. Benar. Nah, terus Kak Safira, Kak Safira itu pernah nggak dapat pengalaman yang betul-betul mistis di kehidupannya Kak Safira? Yang paling serem gitu. Kalau yang paling serem itu mungkin waktu kecil ya, karena belum bisa kontrol emosi atau semacamnya. Jadi waktu kecil itu pas malam hari kayak mau ke kamar mandi, persiapan tidur lah biasanya. Masuk kamar mandi itu tiba-tiba datang nabrak, tiba-tiba tabrak tubuh aja, tiba-tiba pingsan nggak sadar diri. Bangun tuh berapa menit setelahnya, itu pun dikubung sama keluarga gitu, sama ayah sama ibu juga. Terus kayak aku mau ke kamar mandi lagi nih, kamu nggak tahan kan, mau ke kamar mandi, ditabrak lagi, pingsan lagi sampai paginya, nggak sadar. Jadi besok, sampai paginya nggak sadar? Iya, kalau saya. Jadi besok itu sholat id gitu, jadi aku nggak ikut. Keluarga nggak ikut sholat id gara-gara aku. Gara-gara kasar. Iya, takut karena pingsan itu kayak betul kayak orang mau mati gitu loh. Nggak bisa gimana. Nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa. Aku nggak ingat gitu loh. Tiba-tiba dibilang ibuku tuh kayak apa, kejang-kejang lah, kayak gimana lah gitu. Itu paling serem sih karena nabrak, kelihatan jelas banget nabrak itu. Nabrak pas buka pintu itu. Pas buka pintu, tabrak. Itu wujudnya kayak gimana? Nggak tahu sih kayak perempuan atau laki-laki, tapi rambutnya gondrong gitu. Tapi memang wajahnya hancur, lebur gitu. Ya Allah, kayak ikal gitu? Mungkin ya, tapi saya udah lama banget sih itu juga waktu SD. Paling serem sih. Saya waktu itu belum bisa kontrol emosi karena anak kecil juga kan. Anak kecil. Panik. Nah, kalau saya sendiri tuh juga punya cerita mistis nih, Safira. Apa tuh? Pengalaman saya sendiri. Waktu itu saya kelas 4 SD di tahun 2017. Kebetulan waktu itu kan saya masih tinggal di Brambara. Nah, waktu itu Brambara itu kayak mau banjir gitu. Nah, mau banjir gitu kan, kita kayak udah beres-beres nih semuanya. Dan waktu itu juga bulan puasa. Kita sama keluarga itu tidurnya sekitar jam 10-an gitu. Nah, bangunlah sahur nih. Udah mau makan nih, tiba-tiba dong kayak ada teman saya gitu yang manggil saya kayak easy gitu. Terus saya kan kayak spontan gitu kan lari keluar karena bawaannya kan kayak masih ngumpulin nyawa, masih baru bangun tidur gitu kan. Nah, spontan dong saya lari gitu keluar, buka pintu. Bapak saya kayak langsung narik tangan saya gitu. Terus kayak seret saya masuk ke dalam rumah. Terus dibilang sama bapak saya, dengar siapa? Itu nggak ada gitu-gitu, ibu saya juga gitu. Nah, cerita pengalaman saya sendiri. Nah, Kak Safira, yang saya tahu, Kak Safira tadi udah bilang bisa melihat tuh kelebihan, salah satu kelebihannya. Ada nggak sih di sekitar sini, di studio inilah, ada nggak sih? Pastinya di semua tempat tuh pasti ada ya. Namanya mereka juga bisa di mana-mana. Di studio ini memang ada perempuan. Wujudnya gimana? Contohnya? Rambutnya panjang sampai menjuntai lantai. Lokasinya ada di sekitar sini, dekat kita, nggak sampai 1 meter. Ya Allah. Kesini. Iya. Dia baik sih, tapi mungkin agak jutek dikit aja. Dia tuh ganggu nggak? Bisa ditanyakan sama yang di studio ini, yang sering jaga di studio ini ya. Pak Jim. Mungkin kalau bisa sering diganggu atau gimana. Iya. Aduh, saya sudah mulai merinding.
Nah, teman-teman bisa lihat juga di belakang kita banyak sekali gambaran-gambarannya Kak Safira yang digambar langsung pakai tangannya Kak Safira. Ini bisa dijelasin gak ini apa sih pengalaman yang ada di sini di gambaran ini? Sebenarnya ini banyak banget ya, banyak yang dari SD sampai SMP sampai SMA ini, jadi kayak banyak yang lupa juga. Tapi kalau yang baru-baru ini memang sering lihat di jalan atau sekilas jalan itu, jadi kayak belum punya cerita sendiri gitu, makanya gambar aja. Dan gambar ini sebenarnya perlu izin juga sih sama mereka sendiri. Perlu izin juga buat ngegambar? Gambar, tapi kalau nggak izin tuh kayak dampaknya kaku gitu, sakit lah, apalah, nggak suka merekanya. Kalau orang Sumbawa sih bilangnya kesikal. Iya, karena mereka nggak suka digambar kan, dideskripsikan dirinya gitu. Jadi butuh izin. Ada beberapa sih yang nggak izin, makanya aku sering sakit nggak sekolah. Kak Safira, kalau mati lampu itu kan pastinya kayak gelap banget kan? Iya dong. Kak Safira sering nggak lihat-lihat gitu? Sering lah, kalau mati lampu pasti langsung lari ke kamar ibu. Iya, teriak paling besar sumpah. Jadi adiknya juga teriak. Apa udah panik itu sekeluarga? Panik keluarga. Pasti larinya ke aku kalau mati lampu keluarga. Jadi aku diam tepat teriak, kenceng banget datang keluarga. Jadi aku perlu jalan. Kalau saya sih kayak saya nggak bisa melihat, cuman kayak bisa kayak dikit-dikit kayak ngerasain kayak nge-feel gitu, peka. Kayak ngerasain peka gitu. Nah Kak Safira, kita udah di berujung, kita udah 17 menit juga, udah nemenin teman-teman semua di rumah. Teman-teman gak usah takut sama hal-hal yang seperti itu. Teman-teman harus berani, teman-teman gak usah terlalu terbawa pikiran negatif. Teman-teman harus selalu berpikir positif, karena kalau kita selalu takut, mereka tuh kayak makin kuat gitu ya katanya Kak Safira. Nah, itu aja sih teman-teman. Nah, sudah 17 menit, sudah di ujung acara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Monica Talk. Let's talk.